Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga lu pada sehat semua ya guys. Nah, kali ini gue mengutip dari media sosial dari Mandy Berg. Itu mendefinisikan media sosial sebagai media mewadahi kerjasama antara pengguna yang menghasilkan konten. Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut guys. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja guys, tapi bisa berbagai banyak orang. Oke? Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu peraturan yang ada atau waktu yang ada. Jadi luar biasa tuh bebasnya. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Nah, yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksinya. Nah, untuk vlog atau yang disebut dengan video blogging pada awalnya menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan memberikan pendapat kepada publik guys. Nah, menurut artikel Educase Learning Initiative mengenai video blogging guys, berikut ini adalah kelebihan dari vlog nih guys. Yang pertama adalah gampang dibuat. Jadi bener kan? Jadi pakai handphone aja kita bisa buat vlog guys. Yang kedua, lebih dinamis daripada konten berbasis teks. Oke. Yang ketiga, mengembangkan opsi komunikasi lebih maksimal. Yang keempat adalah berpotensi menjadi sarana komersil yang mutakhir guys. Nah, ini ujung-ujungnya dapat duit ya guys ya. Yang kelima yang kalah menarik adalah menjadi sarana mengekspresikan diri. Nah, ini benar-benar kelebihan vlog tuh seperti itu guys. Nah, sebenarnya banyak banget manfaatnya jika kita menjadi content creator guys. Oke. Gua akan kupas podcast ini biar nggak penasaran bagaimana kita mempunyai manfaat menjadi content creator. Yuk kita simak podcast ini sampai selesai ya guys. Nah, kalau lu mau ikutin konten-konten yang gak kalah serunya guys, lu bisa follow dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng di video atau di podcast ini ya guys. Nah, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, jika kita memilih menjadi pembuat konten atau disebut konten kreator dengan membuat konten yang positif, tentu saja secara emosional kita tidak akan terbebani guys. Ditambah lagi, jika sudah cukup banyak subscriber, kita akan menjadi penyemangat buat kita guys untuk selalu memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Oke? Nah, ini beberapa manfaat lain dengan membuat konten positif guys. Nah, jika konten positif tentang informasi nih, maka akan membuat orang lain yang sebelumnya mungkin tidak tahu, maka menjadi tahu setelah menonton dan mendapatkan pengetahuan yang baru guys. Yang kedua, jika konten positif tentang kebaikan, nah orang lain akan memberikan semangat, doa dan harapan yang terbaik untuk kita. Oh, amin, ya kan? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, nah jika konten positif tentang tutorial, maka membuat orang mendapat melakukan hal yang baru yang bermanfaat bagi mereka guys. Bisa jadi menjadikan mereka sumber pendapatan guys. Nah, ini menarik ya guys. Nah, yang berikutnya, jika konten positif yang menghibur guys, maka membuat orang lain tuh yang mungkin sebelumnya gelisah atau galau akan menjadi tersenyum kembali guys. Nah, itu 4 poin di mana manfaat kita membuat konten-konten positif ya guys. Oke, tentunya membuat inspirasi positif bagi orang lain guys. Ayo guys, kita jadikan hobi baru guys dalam membuat konten positif guys. Nah, tadi kan dampak positif buat orang lain. Nah, gue akan coba sharing dampak positif juga buat kita sendiri guys. Jika kita menjadi konten kreator guys. Dampak yang pertama gini guys, menyalurkan hobi-hobi, potensi, dan passion lo lewat konten kreator guys. Artinya gini, yang pertama membuat konten itu bisa jadi sebagai hobi lo. Kalau lo suka hobi ngomong, bercerita, atau suka edit video, atau suka nulis, atau suka foto, nah yang lu suka itu disalurkan dalam bentuk konten guys. Sehingga hobi lu itu bisa disalurkan dengan baik dan lebih maksimal guys. Oke? Atau yang kedua, potensi dan passion lu bisa lu rekam sebagai inspirasi untuk orang lain. Contoh sederhananya guys, kalau lu suka masak dan mahir masak, ya lu rekam aja dan bagikan kepada masyarakat guys. Tentunya lewat medsos tadi. Atau nih, lu suka olahraga dan mahir olahraga,
ya lu rekam dan bagikan tips-tips bagaimana menjadi olahragawan yang baik guys, terutama untuk masyarakat guys. Nah, artinya, sebagai anak muda nih, apapun hobi lu, potensi lu, passion lu bisa bagikan di dunia media sosial guys. Hal itu menurut gue nih, sebagai karya konten positif juga kok guys. Jadi membagikan apapun yang positif tentunya, itu sebagai karya konten positif guys. Nah, sekarang manfaat yang kedua jika kita membuat konten positif guys, yaitu berbagi pengetahuan ya guys. Nah, jika lu suka berbagi dengan orang lain, berbagi kan nggak mesti lewat uang atau harta kekayaan ya guys. Dengan lu membuat konten positif dan bermanfaat bagi orang banyak, itu juga berbagi juga guys. Jadi dengan semangat berbagi tentunya akan berdampak positif buat lu dan juga buat orang yang melihat konten lu guys. Gue percaya nih setiap orang punya kelebihan dan keahlian masing-masing guys. Sehingga alangkah baiknya atau alangkah indahnya kita bisa berbagi pengetahuan kepada orang lain. Ada istilah apa yang lu tabur positif maka akan menuai hal positif juga guys. So salam semangat berbagi dalam bentuk konten-konten positif ya guys. Nah sekarang manfaat yang ketiga kalau kita membuat konten positif guys, yaitu adalah membangun jaringan dan pertemanan yang lebih luas lagi guys. Oke, salah satu tujuan kita agar kita lebih sukses adalah membangun jaringan pertemanan kita lebih luas lagi guys. Nah begitu pula dengan membuat konten positif yang pastinya akan menggunakan atau lebih dari platform media sosial untuk membagikan konten-konten dengan jenis yang positif guys. Tentunya dengan tujuan serta target penikmat dari konten lu guys. Nah, nggak cuma buat pamer atau repost curhat-curhatan doang nih guys. Tapi konten original yang lu buat dengan konsisten, maka akan memberikan lu pertambahan pertemanan dalam jaringan yang lebih luas lagi. Itu keuntungan yang ketiga jika kita membuat konten yang positif guys. Sekarang yang keempat, keuntungan jika kita membuat konten positif, yaitu mengasah kemampuan berpikir kreatif guys. Coba aja deh guys, lu coba bikin konten positif. Nah, jadinya akan terjadi proses cara membiasakan diri untuk mengasah berpikir kreatif yang paling gak membosankan guys. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gini guys, kalau lu bisa bebas mengekspresikan diri lu dalam berbagai cara, karena lu akan menciptakan sesuatu yang disadari oleh hal-hal yang lu senangi guys. Jadi ya enjoy dan nyaman-nyaman aja lah guys. Jadi lu pun akan semakin senang menggali kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa lu lakukan dalam membuat konten yang sekiranya akan dinikmati oleh orang lain guys. Nah ini menarik ya guys. Jadi enjoy aja maka lu akan lebih kreatif. Nah tadi manfaat yang keempat. Nah, manfaat yang kelima bisa menghasilkan uang nih guys. Nah, rata-rata sebagian besar para konten kreator yang profesional yang lo tahu pastinya dari nol banget guys. Mereka akan terus mengembangkan kualitas secara bertahap demi tahap. Nggak mungkin langsung jadi hebat guys. Pastinya dari nol banget. Proses lagi, dan mereka akan lebih berkembang, lebih baik lagi guys. Itu, jadi ada prosesnya guys ya. Nah, namun menurut gue penghasilan uang itu sebenarnya dampak dari hasil kerja keras dan dikombinasikan dengan kesenangan dan potensi lu yang kita punya guys. Jadi kalau lu senang dan punya potensi, kalau nggak kerja keras ya percuma juga guys. Nah kalau lu kombinasi dengan kesenangan, kombinasi dengan potensi dan kombinasi dengan kerja keras, jadinya akan pecah guys, bener nggak? Yang penting jangan salah fokus terbalik guys. Maksudnya gini, bener sih dapat uang, tapi jangan fokus di uangnya guys. Jika lu fokus dengan target uang, maka lu akan jadi beban dan jadi stres sendiri guys. Nah, kalau lu udah stres, otomatis tingkat kreativitas lu dan tingkat kenyamanan lu akan terganggu. Nah, kalau tingkat kreatif terganggu dan kenyamanan lu terganggu, tentunya lu nggak bisa produktif guys. Nah itu malah tambah parah lagi dan akhirnya nggak bisa bikin konten positif lagi guys. Nah, lu tetap aja fokus dengan tujuan utama lu, yaitu berbagi secara kreatif dan nyaman dengan apa yang lu lakukan. Sehingga otak kreativitas lu terus positif dan terus berjalan guys. Oke? Itu kelima manfaat jika kita menjadi konten kreator atau pembuat konten positif guys. Oke? Nah gue berharap nih jadi temen lu, ayolah
Kita banjiri konten-konten positif di dunia media sosial guys. Biar Indonesia kita lebih maju dan damai guys. Oke? Nah, salam semangat ya guys. Kita banjiri konten-konten positif ya guys. Oke. Nah, jika lo mau diskusi atau ngobrol-ngobrol seputar konten positif, lo bisa hubungi tim Growing guys. Nah, gue berharap sebagai temen lo nih, tim Growing bisa bantu lo guys. Nah, lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi yang di bawah ini guys. Itu aja pembelajaran buat lo dan gue. Gue ucapkan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.